Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Adrianti Awaliyah dengan NIM 4611422028. Saya dari Teknik Informatika Rongga 1 Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai peran literasi digital pada remaja masa kini. Literasi digital itu merupakan suatu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, memanfaatkan secara bijak, cerdas, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu kala, orang-orang masih menggunakan media cetak seperti buku, majalah, koran untuk mendapatkan suatu pemahaman mengenai literasi. Dan pada masa kini, remaja cenderung lebih suka belajar dalam bentuk digital atau dalam bentuk e-book. Karena para remaja ketika melihat tulisan yang cukup banyak, itu cenderung akan langsung merasa bosan dibanding dengan membaca dalam bentuk digital. Nah, jadi para remaja masa kini itu lebih tertarik untuk melihat serta membaca suatu bacaan yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami dibanding dengan membaca suatu tulisan yang panjang, dan mereka akan merasa lebih bosan ketika melihatnya tersebut. Dengan berkembangnya zaman, untuk mendapatkan suatu informasi sekarang lebih mudah. Dengan adanya digitalisasi, semua informasi dengan cepat diterima kepada kalangan masyarakat. Nah, dengan munculnya literasi digital ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, yang mana dia dapat menyediakan metode pembelajaran yang informatif tidak hanya dalam bentuk tercetak namun dalam bentuk digital. Berbagai macam platform yang bisa kita pelajari adalah seperti YouTube, seperti e-book, e-journal, website, podcast, dan lain-lain. Jadi, ketika seseorang remaja mendapat suatu pelajaran atau suatu pengetahuan dari gurunya di sekolah ataupun di kampus, di rumah mereka bisa dapat mengulangi kembali pelajaran tersebut melalui media sosial yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dasar literasi digital. Prinsip dasar literasi digital ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan yang terakhir adalah kurasi. Pemahaman ini merupakan masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Selanjutnya adalah saling ketergantungan. Artinya di sini adalah antara media yang satu dengan media yang lainnya saling bergantungan dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga adalah faktor sosial. Artinya di sini merupakan media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Dan yang terakhir adalah kurasi. Artinya adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Selanjutnya yang bisa kita lihat di sini adalah manfaat dari literasi digital bagi remaja. Manfaat yang bisa kita lihat ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Selanjutnya meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami suatu informasi. Dan yang terakhir menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang telah dibaca. Dan contoh peranan literasi digital dan kemanusiaan bagi remaja masa kini. Yang pertama yaitu siswa dan mahasiswa yang melakukan sekolah daring bisa memanfaatkan internet dan aplikasi pendukung belajar online lainnya. Jadi ketika seorang pelajar tersebut mendapat jadwal daring, otomatis mereka bisa mencari suatu pembelajaran dari media digital seperti YouTube, seperti e-book, tanpa harus bertanya langsung kepada guru. Selanjutnya adalah remaja melakukan galang dana dan penyaluran galang dana secara online didukung dompet digital dan mobile banking lainnya. Jadi ketika seorang mahasiswa atau seorang siswa tersebut ingin menyumbang suatu penggalangan dana, tidak perlu lagi datang ke tempat tersebut. Sekarang hanya bisa
seperti ada Google Meet, ada seperti Zoom. Nah, itu termasuk praktik bekerja dari rumah atau work from home dengan memanfaatkan koneksi internet dan perangkat komputer saja. Oke, dapat disimpulkan di sini adalah teknologi kini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat dan kategori usia. Begitu halnya dengan usia remaja yang sedang dalam masa produktif dan inovatif, sehingga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam memperoleh suatu informasi. Segmentasi terbesar dari pengguna internet di Indonesia, dan mereka merupakan salah satu yang termasuk ke dalam kategori remaja. Oleh karenanya, pengabdi akan fokus pada remaja yang baru berusia 13 sampai dengan 17 tahun yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas. Oleh karenanya, perlu adanya literasi digital yang harus dipahami dalam kesadaran diri remaja. Seperti kita ini akan menggunakan media digital, terutama adalah media sosial. Kegiatan sosialisasi terhadap literasi digital pun dirasa perlu dilakukan, khususnya kepada manusia usia remaja sebagai bagian dari komunitas